satu syarat supaya doa kita dijawab oleh Tuhan. Dikisahkan di Alkitab bahwa doa Nabi Elia itu begitu berkuasa. Kisah-kisah di Alkitab juga menceritakan bahwa ada kuasa yang akan Tuhan berikan kepada orang-orang benar bila mereka sungguh-sungguh berdoa. Salah satu kriteria yang disebut sebagai orang benar adalah menurut bunyi ayat berikut ini. Dalam Mazmur 24 ayat 4, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Maksud bunyi ayat tersebut juga dapat diartikan mengenai orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Dan Nabi Elia hidup dalam kebenaran. Itulah yang menjadi kunci mengapa doa yang dipanjatkan oleh Nabi Elia kepada Tuhan selalu menghasilkan kuasa mukjizat. Ketika Nabi Elia berdoa supaya langit menurunkan hujan, maka terjadilah turun hujan yang lebat. Dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 45, maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Mukjizat juga terjadi di atas Gunung Karmel saat Nabi Elia berhadapan dengan nabi-nabi Baal, yaitu ketika Nabi Elia berdoa supaya Tuhan menunjukkan kuasanya di hadapan orang-orang dan nabi-nabi penyembah dewa Baal. Doa yang sungguh-sungguh dilayangkan oleh Nabi Elia pun dijawab oleh Tuhan, yaitu dengan cara turun api. Tuhan menyambar habis korban bakaran yang dipersembahkan oleh Nabi Elia. Api dari Tuhan juga menyambar kayu api, batu, dan tanah, bahkan air yang dalam parit juga habis. Melalui jawaban doa Nabi Elia ini, Tuhan telah menunjukkan kuasa-Nya sebagai Allah yang benar di hadapan orang-orang dan nabi-nabi penyembah Baal, yaitu sebagai Allah yang benar dan hidup yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan bangsa Israel. Sungguh ada kuasa di balik doa orang benar. Begitu juga dengan doa sungguh-sungguh yang dipanjatkan oleh Nabi Elisa. Doa Nabi Elisa begitu sungguh berkuasa. Hasil dari doa Nabi Elisa yaitu dapat menghidupkan kembali anak perempuan Sunem yang sudah meninggal. Dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 35, sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu, sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian meniarap pulalah ia di atas anak itu. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Sungguh, kuasa doa yang dapat menghasilkan sebuah mukjizat yang dahsyat. Sebuah doa yang dimohonkan oleh orang benar. Begitupun dengan Yosua. Doa yang dipanjatkan dengan sungguh-sungguh oleh Yosua juga hasilnya sangat luar biasa menakjubkan. Inilah ringkasan doa Yosua dan jawaban Tuhan pada peristiwa pertempuran dekat Gibeon. Yosua berkata kepada Tuhan dalam Yosua 10 ayat 12-14, "Matahari, berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon." Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengar permohonan seorang manusia secara demikian, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan sendiri. Wow, sungguh luar biasa bukan?
doa seorang benar yang sungguh-sungguh itu bisa menghasilkan sebuah kuasa dan dapat menghasilkan hal-hal yang ajaib. Kita yang hidup di zaman ini juga masih bisa mengalami mukjizat dan mendapatkan hal-hal yang ajaib. Asalkan kita mau hidup benar di hadapan Tuhan. Kuasa luar biasa yang Tuhan berikan kepada orang-orang benar yang dengan sungguh-sungguh berdoa di masa lalu juga tetap berlaku kepada setiap orang benar hingga kini. Sebab kuasa, kebaikan, dan kemurahan Tuhan itu berlaku kekal dan tidak berubah. Untuk mendapatkan jawaban atas doa yang kita panjatkan, kita juga tidak boleh lupa untuk mengakui segala dosa-dosa yang kita lakukan. Dengan sungguh-sungguh dan rendah hati, kita harus mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Baik dosa terhadap sesama maupun dosa kepada Tuhan. Dalam Yakobus 5 ayat 16, karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Dengan mengakui segala dosa kita, maka hati kita pun akan disucikan, supaya doa kita didengar oleh Tuhan, sehingga kita pun dapat layak untuk menerima berkat-Nya. Jadi, apapun kondisi atau keadaan kehidupan kita saat ini, yang mungkin sedang menghadapi masalah atau pergumulan dalam kehidupan, serta memiliki beban berat, tetaplah kita berdoa. Sebab doa adalah tempat bergerak terbaik dan teraman, serta yang dapat menjanjikan jalan keluar dari segala masalah hidup kita.